وسلم على سيدنا محمد نور البشر ومدارك الجر وجمعنا في كل أطوار وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, di Ahad ini kita akan kembali membahas tentang satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan daripada Abu Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, katanya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Sa'ad ini, kita bisa mengambil hikmah dari hadis ini. Ada 7 poin yang dimana hadis ini statusnya hasan, sahih, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maksud hadis ini yang pertama, setiap muslim perlu memiliki sifat takwa. Setiap muslim perlu memiliki sifat takwa di mana saja mereka berada, dalam setiap waktu. Dalam setiap waktu. Kalau kita memperhatikan para khatib mimbar di Jumat, dari Jumat ke Jumat, tidak sah khutbah seorang khatib kalau dia tidak mengajak kita untuk bertakwa. Tidak sah ceramah seorang khatib di mimbar Jumat ke Jumat kalau dia tidak mengajak kita dengan innallaha wa ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah engkau kepada Allah. Nah, hadis riwayat Abu Sa'ad radhiyallahu anhu yang pertama, pergauli manusia dengan baik. Hormati manusia itu dengan baik. Dan janganlah engkau saling menyampaikan keburukan tanpa ada yang menyampaikan kebenaran. Ini yang pertama. Adapun di riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takwa ialah, kata Nabi. Jadi Nabi menjabarkan, apa itu takwa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, takwa ialah senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara yang dilarang. Itu takwa namanya. Mengerjakan perintah Allah itu takwa, serta menjauhi perintah Allah juga itu takwa. Karena apa? Di dalam hadis ini Allah menyuruh kita untuk melaksanakan semua yang diperintahnya, serta Allah menyuruh kita untuk meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat ataupun yang tidak baik. Jamaah majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah,
Di mana pada hari ini sudah 2 poin yang kita angkat selanjutnya. Di dalam hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu, di poin ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, takwa itu ialah sifatnya hati-hati. Jadi kalau ada orang bertakwa, sifatnya hati-hati. Sebagaimana halnya orang yang berada di lampu merah. Kalau sebelum waktunya jalan-jalan, itu takwa namanya. Kalau lampu merah sudah merah di situ, ada kehati-hatian. Setelah merah ada kuning, dia goyang, hati-hati. Jangan nanti baru kau lihat kuning baru jalan. Tunggu hijau dengan baik baru jalan. Apa bedanya takwa dengan lampu merah? Kenapa bisa diibaratkan? Lampu merah itu ada, merah itu pertanda berhenti, kuning berarti hati-hati, hijau berarti jalan. Seandainya kita jadikan aplikasi hidup dan kehidupan kita sebagai lampu merah, maka sempurnalah takwa kita. Kenapa? Merah itu berarti jangan kau macam-macam, kalian pikir dulu. Jangan macam-macam, begini apa, begini. Makanya di dalam poin yang ketiga ini, takwa ialah berhati-hati senantiasa merasakan dan diawasi oleh Allah. Itu takwa. Kalau orang bertakwa, dia selalu hati-hati. Senantiasa dia merasakan dirinya, walaupun dimanapun dia merasakan dirinya ada Allah. Mau di kamar dia sendiri ada Allah, mau di kamar mandi ada Allah, mau di mana ada Allah. Orang yang berhati-hati dan takut bahwasanya ada Allah yang melihat perbuatannya, maka itulah orang yang bertakwa. Seperti halnya kita lihat kalau di lampu merah, kalau ada polisi biar merah kita lewat, karena dia tidak takut dengan aturan. Padahal aturan dibuat untuk orang yang selalu melanggar perintah Allah juga akan melanggar perintah-perintah undang-undang yang sudah dibuat. Itu. Dia langgar ini, dia langgar itu, dia langgar ini. Banyak. Itu yang ketiga, berhati-hati. Apakah kita mampu ini? Orang yang bertakwa itu jangan bertakwa nanti di hadapan manusia. Bagus ibadahnya di depan manusia, bagus akhlaknya di depan manusia, bagus begininya di depan manusia, ketika tidak ada yang lihat, maka akhlaknya tidak baik. Bahwasanya yang melihat kita ada lagi yang menciptakan, yang maha melihat. Siapa itu? Allah. Dimanapun kita berada tadi. Sama halnya kalau kita disuruh puasa di bulan Ramadan, kita bisa berbohong sama saudara tak bilang puasa, tapi Allah tahu kalian puasa atau tidak. Atau ada lagi ciri-ciri orang kelihatan tidak puasa, dia bulan Ramadan, dia bilang puasa, tidak puasa. Bau cendol, bau sirup, bau makanan, bau lombok. Ya. Ini tidak bisa kita menghakimi orang. Jadi ini takwanya belum dikatakan takwa kalau dia masih berbohong untuk dirinya sendiri. Padahal dimanapun kita mau tidur sekalian, Allah masih perhatikan kita. Tidurnya kita pun Allah masih perhatikan. Jalannya kita Allah lihat, duduknya kita Allah lihat, berbalingnya kita Allah lihat, tertidur pun kita Allah masih melihat. Jadi Allah maha melihat, tidak sama manusia. Kadang-kadang bisa melihat, kadang-kadang tidak bisa melihat. Manusia ada tidurnya, tapi yang maha menciptakan tidak tidur, melihat apa yang kita lakukan. Yang keempat, Abu Darda berkata, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, takwa yang paling sempurna ialah seorang hamba yang takut kepada Allah. Takwa yang paling sempurna adalah takwa yang takut kepada Allah. Takut begini, takut begitu, dia takut semuanya karena Allah. Dalam urusan seberat apapun atau sekecil biji sarrafun, bisa sekecil apapun itu dosa, dia takut untuk berbuat. Dia takut untuk bermaksiat, dan setengah perkara yang halal pun dia tinggalkan karena takut ingin menjadi haram.
Hanya para ulama, para salafus salih, jangankan urusan yang haram, urusan subhat saja para ulama itu takut. Subhat dalam arti ragu-ragu. Makanya Abu Darda mengingatkan, takwa itu intinya takut sama Allah. Di sini ada pernah nggak takut sama orang? Maksudnya takut dengan bukan orangnya, takut dengan aturan. Begitu pun juga. Kalau undang-undang sudah mengatur kalau kita melanggar, kita mencuri, hukuman mencuri itu dalam undang-undang berapa tahun? Berapa tahun Pak? 3 tahun ke atas. Di sini ada Pak Kanit, Pak Reso, kebetulan langsung saya tanya. Undang-undang itu mencuri langsung divonis 3 tahun ke atas. Kalau kita mencuri sholat, memangnya di dunia saja kita mencuri, pencuri sholat juga banyak. Banyak pencuri di dalam sholat. Bagaimana cara pencuri di sholat? Banyak orang mencuri dalam sholatnya. Mencuri di dunia juga banyak. Lebih-lebih juga banyak pencuri di dalam sholat. Yang disuruh baca 3 kali, 1 kali dia baca. Mencuri, dia kurangi. Itu pemahaman. Subhanallah. Atau ada kadang-kadang tidak membaca, mencuri, mengurangi. Kalau hukuman dunia, undang-undang sudah buat bilang 3 tahun ke atas mencuri. Itu tidak tahu yang hukuman apa. Tapi kalau biasa saya lihat yang mencuri bank itu kan biasa 10 tahun 20. Yang kelas-kelas semakin banyak nilai yang diambil, mungkin semakin banyak juga hukuman. Atau apalagi para pejabat yang korupsi. Itu tidak 3 tahun bayarnya itu kalau yang uang rakyat dimakan. Kalau uang rakyat dimakan, luar biasa. Alhamdulillah min. Ini tukang-tukang korupsi ini hati-hati. Uang rakyat lebih bahaya dimakan. Sama hukumnya memakan uang anak yatim. Alhamdulillah. Itu yang keempat. Terus yang kelima, lakukan amal kebaikan karena ia boleh menjadi penyebab kepada penghapusan segala dosa-dosamu. Teruslah berbuat baik karena perbuatan baik adalah salah satu jalan untuk menghapuskan dosa kita, menghapuskan keburukan kita, menghapuskan kejelekan kita. Karena kebaikan lawannya adalah keburukan. Lawanlah keburukan itu dengan kebaikan. Orang yang berbuat baik, semua perkara dosa yang dia lakukan semasa dia tidak sadar, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya melalui kemuliaan perbuatan kebaikan yang dia lakukan oleh sesama saudaranya. Berbuat baik itu dimanapun. Saya selalu ingatkan, berbuat baik itu bukan hanya sesama saudara muslim. Berbuat baiklah kepada semua manusia. Mau binatang, sayangi binatang, jangan kau siksa binatang. Itu kebaikan juga. Kalau kita lewat di pinggir jalan, ada batu yang menghalangi saudara kita, nanti injak jatuh, kita singkirkan, itu pun juga kebaikan. Kalau ada tetangga-tetangga kita yang tidak seagama dengan kita, dia sakit, antarkan dia ke rumah sakit. Itu pun juga ibadah. Jadi menolong itu tidak memilih-milih, ya bukan orang Islam itu jatuh ke tolong. Salah itu pemahaman. Saya katakan salah. Menolong itu tidak melihat dia Islam atau bukan Islam, dia manusia atau bukan manusia, dia binatang atau bukan binatang. Semua wajib kita saling tolong menolong, bantu membantu. Itu namanya persaudaraan yang kuat. Uswatun hasanah, berbuatlah yang baik. Yang keenam, berakhlak baik. Berakhlak baik dalam pergaulan, sarana sesama manusia, sama ada ahli keluarga. Berbuat baik sama keluarga tak. Berbuat baik sama saudara-saudara kita, berbuat baik sama ibu ayah kita, berbuat baik sama anak-anak kita, istri kita, suami kita, semua orang yang kita cintai.
berbuat baik sama tetangga, berbuat baik sama saudara muslim, berbuat baik sama orang di luar sana yang tidak dikenal. Inilah akhlak Islam. Baik, jangan menyusahkan orang. Kalau kita ada, kenapa tidak? Bantu. Karena tidak selamanya orang ada itu di atas, tidak selamanya ada di atas. Kadang-kadang yang di atas itu di bawah, yang di bawah itu naik ke atas. Itulah manusia. Allah mau memutar itu roda kehidupan itu berputar. Seperti halnya kalau kita naik motor terputar. Itu berakhlak baik. Jangan suka memfitnah, jangan suka menghinakan, jangan suka merendahkan orang lain, dan jangan suka mengadu domba, intip mengintip. Ini semua perbuatan tidak baik. Terkikislah semua ibadah kita oleh sebab kita suka jelek menjelekkan, kita suka hina menghinakan, rendah merendahkan. Ya, ayo kita seimbangkan ini roda perputaran sisa-sisa umur kita ini untuk menanam kebaikan. Jangan maunya saja dihormati tapi tidak menghormati orang lain. Jangan maunya saja dibanggakan tapi tidak membanggakan orang lain. Tidak mau dihinakan tapi dia menghinakan orang lain. Tidak mau difitnah tapi dia suka memfitnah orang lain. Inilah sifat setan yang terkutuk. Semoga sifat yang tidak baik di dalam tubuh kita Allah hilangkan dan Allah ganti dengan sifat-sifat uswatun hasanah. Allah ganti dengan sifat-sifat baik, saling tolong menolong antara satu dengan yang lain, saling bantu membantu antara satu dengan yang lain. Dan insya Allah sifat tolong menolong ini nanti akan dibawa hingga di yaumil akhirat nanti. Adapun yang terakhir, mari kita semua memperbanyak menanam amal kebaikan, memperbanyak berbuat kebaikan, sebab nilai kebaikan yang kita tanam di dunia ini akan kita tunai nanti kebaikan itu, dan akan kita nikmati itu hingga pada saat kita semua dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Semua yang baik akan diperlihatkan, semua yang baik akan dipertontonkan, dan semua amal kebaikan yang kita tanam di dunia ini, baik amal kebaikan itu berbentuk besar ataupun kecil, baik tanaman amalan itu yang dilihat oleh manusia ataupun yang tidak dilihat oleh manusia, maka akan dipertontonkan nanti satu demi satu. Dan setiap jiwa-jiwa yang meninggal di dunia ini nanti ending terakhirnya ada di padang mahsyar sebelum dia diberdirikan di Sidratul Muntaha, yaitu syirat yang lurus bagaikan rambut yang dibelah 7 dan tajamnya setajam 70.000 silet tajamnya, dan tajamnya lagi seperti 7 kali orang ditusuk pakai samurai panjang. Sakitnya luar biasa. Di padang mahsyar itu nanti ada monitor, ada TV setiap jiwa-jiwa yang berbuat baik di dunia. Ada monitor. Kau kemanakan hartamu? Kau apakan hidupmu? Di situ semua ditanya. Kalau kita bohong tidak mungkin, karena di situ mulai dari lahir sampai mati kita direkam. Siapa yang merekam? Para malaikat turun di muka bumi oleh Allah, diutus oleh Allah untuk mencatat keburukan-keburukan kita, untuk mencatat sifat kebaikan kita, untuk mencatat zakat kita,
puasa kita, salat kita, dan semua amal kebaikan dicatat oleh Allah, dihitung oleh Allah, dan ditimbang nanti. Mana yang lebih berat, perbuatan baik atau perbuatan buruk? Kalau timbangan di jaksa masih bisa dimain di pengadilan, masih bisa bermain, tapi timbangan di hadapan Allah tidak ada lagi tawar menawar. Sama-sama, kalau 50 berat mau 50 tonji, tidak ada tambah 51. Ayyuhal hadirun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jaga hati kita masing-masing. Mari kita mulai sekarang menggunakan sisa-sisa umur kita ini untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu memanggil nama Allah, untuk selalu senantiasa menyebut Allah. Hilangkan iri dengki di hati kita, hilangkan sifat hasud menghasut di hati kita, hilangkan sifat kesombongan di hati kita, hilangkan sifat kemunafikan di hati kita. Cintailah orang ketika ingin kita dicintai, hormatilah orang ketika kita mau dihormati. Mungkin itulah yang saya dapat sampaikan di malam hari ini. Apapun yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk diri dan untuk kita semua yang mendengarkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.